Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Tegar Ipalhaki. Saya dari kelas P6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit salah satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Ya, baik aja langsung ke pengertiannya, yaitu secara umum toleransi yakni menghormati atau menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan antar suku, budaya, ras, agama. Dan hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi an Jabir bin Abdullah qala marratu janazah faqamu laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ma'ahu faqulna ya Rasulullah innaha yahudi faqala innal mauta farra fa idza ra'aitumul janazah faqumu rawahu Muslim. Artinya, Jabir bin Abdullah mengatakan, suatu hari kami melihat keranda jenazah lewat dan Nabi kemudian berdiri. Kami pun ikut berdiri bersamanya. Lalu kami mengatakan, wahai Nabi, itu jenazah orang Yahudi. Beliau mengatakan, kematian itu membuat kesedihan yang mendalam. Bila kalian melihat jenazah, berdirilah. Hadis riwayat Muslim. Ya, di dalam hadis tadi yang saya bacakan bahwasanya Nabi sangat menghargai dan menghormati kesedihan dari orang-orang Yahudi tersebut. Walaupun yang meninggal orang-orang Yahudi, orang-orang yang berbeda keimanannya, berbeda kepercayaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW mengedepankan toleransi, mengedepankan menghargai atau menghormati kesedihan-kesedihan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW pun ikut berdiri untuk menghormati kesedihan mereka. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus dan jadikan Nabi Muhammad SAW suri teladan kita, panutan kita. Jadi kita berkiblat kepada beliau terhadap apa-apa masalah sosial kita. Ya, termasuk salah satunya toleransi tadi kan. Ketika misalnya ada tetangga kita yang atau teman kita yang beragama beda, beragama non-Islam, dan keluarga dari mereka ada yang mengalami kematian, maka kita dari umat muslim selaku temannya, selaku tetangganya, menghargai dan menghormati kesedihan mereka dengan cara takziah atau berbelasungkawa kepada mereka. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya toleransi itu kita saling memanusiakan manusia menurut Gus Dur. Ya, tadi ketika kita bertoleransi itu sama saja kita memanusiakan manusia. Ya, walaupun kita sendiri tidak meyakini atau tidak menyetujui akan agama mereka, tidak mempercayakan agama mereka, namun karena kita sebagai manusia dan sesama manusia kepada mereka dan cukup menghormati dan menghargai mereka, walaupun kita tidak mempercayai apa yang mereka percayai. Jadi posisikan mereka orang-orang non-muslim sebagai saudara sebangsa kita, saudara sesama manusia kita, walaupun bukan saudara seagama kita. Jadi kalau urusan sosial, urusan bernegara, urusan kemasyarakatan, urusan kemanusiaan, kita wajib dan harus turun tangan terhadap mereka. Misalnya ada kematian kah, atau ada kesusahan kah, atau berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan. Nah, jika jika konteksnya ke spiritualan atau keagamaan, maka ya kita tidak harus ikut campur akan hal-hal mereka. Biarkan saja mereka menjalankan apa yang mereka yakini, apa yang mereka kerjakan, percayai gitu. Kita tidak boleh ikut campur terhadap keyakinan mereka. Namun ketika konteksnya kemanusiaan atau sosial bermasyarakat, maka kita berhak untuk ikut serta dalam membantu. Ya, contohnya gini ya, hewan-hewan
Hewan-hewan memiliki suaranya masing-masing. Kambingnya suaranya ambe, serigala suaranya au, ayam suaranya korongok, terus bebek suaranya kwek-kwek. Nah, mereka itu walaupun saling berbeda, namun mereka tidak tidak saling menirukan satu sama lain. Mereka ya tetap di posisi mereka masing-masing, tetap di bahasa mereka masing-masing. Ya mungkin embe-embenya kambing maksudnya sama dengan wek-weknya bebek. Itulah kenapa mereka berpegang teguh dengan keyakinan mereka. Contohnya seperti itu ya, contoh pada hewan tersebut. Nah, kita selaku manusia seharusnya kita pegang teguh keyakinan kita masing-masing dan tidak menyalahkan yang lain ya, maksudnya tidak secara konteks menyalahkan pure kamu salah di depan mereka, itu tidak seperti itu, karena kan bisa membuat mereka sakit hati atau segala macam. Nah, dan kita tidak mengikuti apa yang mereka kerjakan. Itu seperti tadi kan, embe dengan suara embe-embenya tidak mengikuti suara ayam, dan ayam dengan kokornya tidak mengikuti suara embe, suara kambing gitu. Begitupun manusia seharusnya ketika salah, misalnya contohnya ya pejabat-pejabat, misalnya contohnya mereka selalu salam dengan semua salam. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera. Nah, karena mereka mungkin tidak ingin disebut intoleran, makanya mereka sebutkan semuanya, mereka cari aman mungkin ya. Tapi seharusnya mereka bersih teguh keras dengan apa yang mereka yakini. Kalau mereka Islam ya assalamualaikum, kalau mereka Kristen ya salam, kalau mereka Hindu ya Om Swastiastu, Buddha ya salam budaya, atau balik saya nggak tahu ya, pokoknya khas mereka masing-masing, karena kan artinya sama, yaitu keselamatan ya. Jadi tapi kita tidak boleh memaksa mereka, maksudnya gini, assalamualaikum, terus ada istilahnya audia yang Kristen agama lain yang mereka jawab dengan mereka, kita assalamualaikum, yang mereka salam swastiastu budaya sejahtera. Dan ketika orang Kristen ya kita Muslim menjadi audiens, mereka bilang salam, kita waalaikumsalam jawabnya, karena walaupun dengan bahasa beda, maksud dan tujuannya sama, yaitu mengajak kedamaian, mengajak keselamatan, kedamaian antar umat beragama, begitu. Ya, begitu saja pembahasan toleransi yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan kembali kita beragama itu juga kemanusiaan, karena kita hidup berdampingan dan kita hidup penuh dengan keberagaman, dan itulah karunia dan rahmat Allah atas keberagaman keanekaragaman di Indonesia ini. Maka ya, saya Muhammad Teguh Dipalaki, saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.